Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan aksi nyata modul 1.4 yaitu tentang diseminasi positif di lingkungan kelas maupun sekolah. Sebelum melakukan aksi nyata diseminasi budaya positif, saya membuat rancangan tindakan aksi nyata terlebih dahulu. Rancangan aksi nyata saya yang pertama yaitu berisi latar belakang. Penumbuhan karakter yang baik sangat diperlukan di suatu sekolah yang salah satu caranya dengan menerapkan budaya positif di sekolah. Budaya untuk menciptakan disiplin selama ini adalah dengan adanya peraturan yang murid harus mematuhinya, dan ketika melanggar aturan, murid akan mendapatkan hukuman. Dengan aksi nyata diseminasi ini, diharapkan peran guru untuk menciptakan budaya positif di kelas dan di sekolah dapat terwujud dengan saling mendukung, berkolaborasi, dan bersinergi. Tujuan aksi nyata yang saya buat antara lain bagi murid, yaitu dapat menciptakan murid yang merdeka dan berdisiplin diri yang kuat. Sedangkan bagi guru, dapat menumbuhkan budaya positif di lingkungan sekolah dengan meyakini nilai-nilai kebajikan universal. Tolak ukurnya yaitu terbentuknya keyakinan kelas melalui kegiatan kesepakatan kelas yang dilakukan wali kelas dengan siswa. Siswa mampu menerapkan dan menjalankan keyakinan kelas yang telah dibuat. Lini masa tindakan. Yang pertama, saya menghadap kepala sekolah untuk menjelaskan betapa pentingnya pemahaman budaya positif dan keyakinan kelas di sekolah dan meminta izin untuk mendiseminasikan bersama rekan guru. Yang kedua, saya mengumpulkan rekan guru untuk melakukan diseminasi pemahaman budaya positif, berkoordinasi dan berkolaborasi dengan wali kelas, memantau, merefleksi untuk membuat keyakinan kelas di kelas masing-masing. Dan yang terakhir, saya memantau, merefleksi, dan mengevaluasi keyakinan kelas yang sudah dibuat. Dukungan yang dibutuhkan pada saat melaksanakan aksi nyata yaitu diantaranya dukungan dari seluruh warga sekolah agar rancangan tindakan dapat berjalan dengan lancar, sarana dan prasarana untuk mewujudkan budaya positif di sekolah, dan orang tua dalam melaksanakan budaya positif di rumah. Pelaksanaan diseminasi budaya positif di sekolah dilaksanakan pada tanggal 17 Juli 2023 yang bertempat di SD Negeri 1 Laksono dengan jumlah peserta 10 orang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SD Negeri 1 Laksono, Bapak Wahyu Handoyo Sarjana Pendidikan. Yang saya hormati Ibu Sukina selaku pemapar dalam acara diseminasi budaya positif ini. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru SD Negeri 1 Laksono. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat serta hidayahnya sehingga hari ini kita dapat bertemu dalam keadaan sehat walafiat dalam acara diseminasi budaya positif di SD Negeri 1 Laksono ini. Saya selaku pembawa acara di sini akan membacakan susunan acara yang akan kita lalui bersama. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua sesi pembebasan acara inti yang akan dipaparkan oleh Ibu Sukina. Kemudian yang ketiga yaitu sesi tanya jawab, dan acara yang keempat adalah penutup. Bapak Ibu yang saya hormati, marilah untuk membuka acara pada hari ini kita buka bersama dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua yaitu acara pembebasan atau pemaparan yang akan dilakukan oleh Ibu Sukina, Sarjana Pendidikan, kepada
kasih waktu yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SD Negeri 1 Sono, Bapak Wahyu Handoyo Sarjana Pendidikan, yang kami hormati Bapak Ibu Guru SD Negeri 1 Sono yang berbahagia. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita dapat berkumpul di sini dalam acara pengunggasan budaya positif di sekolah ataupun di lingkungan kelas kita. Bapak Ibu yang berbahagia, di sini saya akan memaparkan atau mengibaskan budaya positif tersebut. Bukan berarti saya di sini menggurui Bapak dan Ibu, akan tetapi pengunggasan tersebut adalah bentuk sharing kita tentang penerapan budaya positif di kelas ataupun di sekolah kita, yang nantinya adalah tentang pembahasan modul 1B4, yaitu tentang budaya positif di lingkungan kelas dan sekolah. Jujur saja Bapak Ibu, pembahasan tersebut, pembahasan ini adalah tagihan saya pribadi dalam rangka memenuhi tugas-tugas calon guru penggerak Angkatan 8 Kabupaten Wonosobo. Yang melatar belakangi adanya budaya positif di lingkungan sekolah dan kelas itu adanya pertumbuhan karakter yang baik sangat diperlukan di suatu sekolah. Siswa memahami tentang unggah-ungguh, sopan santun, saling menghargai, saling menjaga keamanan dan kenyamanan di sekolahan. Salah satu upaya saya untuk menumbuhkan karakter yang baik adalah dengan menciptakan budaya positif tersebut di sekolahan. Dengan membiasakan disiplin positif, murid akan terbentuk karakter yang kuat sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Peran seorang guru sangat diperlukan dalam menciptakan sebuah karakter. Untuk menciptakan disiplin positif yang akhirnya membudaya menjadi sebuah budaya positif, namun seorang guru tidak bisa sendiri, tetapi harus dengan berkolaborasi dengan stakeholder yang ada di sekolah kita. Sekolah kita ibaratkan sebagai tanah tempat bercocok tanam, lahan sebagai bercocok tanam, sehingga guru harus mengusahakan sekolah menjadi lingkungan yang menyenangkan. Tanggung jawab guru adalah menciptakan lingkungan positif yang saling mendukung belajar, bekerja sama, kebiasaan-kebiasaan baik, karakter-karakter yang baik akan menunjang atau bermuara kepada budaya positif tersebut. Pada dasarnya, seorang guru itu wajibnya adalah menuntun kodrat anak, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman, sehingga nantinya anak akan berkembang dan menemukan jati dirinya. Pengertian budaya positif di sini yaitu nilai-nilai, keyakinan-keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, yang penuh hormat, yang penuh dengan tanggung jawab. Kita lanjutkan Bapak Ibu. Disiplin positif merupakan suatu cara penerapan disiplin tanpa adanya kekerasan dan paksaan ataupun ancaman yang dalam praktiknya melibatkan komunikasi tentang perilaku yang efektif antara guru dan murid. Dalam penerapan disiplin positif ini, murid diajarkan untuk memahami konsekuensi dari perilaku mereka. Selain itu, disiplin positif juga mengajarkan murid bertanggung jawab, serta rasa hormat dan dalam berinteraksi dengan lingkungannya, baik dengan gurunya, dengan siswa ataupun dengan teman sebayanya. Jadi, disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan murid untuk melakukan sesuatu tanpa adanya sodokan, ancaman maupun hukuman. Di sini adanya sodokan, contohnya nanti kamu
akan Ibu beri bintang kalau kamu mendapatkan nilai di atas KKM. Itu namanya sokokan, Ibu Bapak. Dalam budaya positif ini, hal tersebut untuk dihindari. Selanjutnya, yaitu nilai-nilai kebajikan universal pada profil pelajar Pancasila. Disiplin positif nantinya akan melahirkan nilai-nilai kebajikan universal. Di antaranya yaitu di sini kami tuliskan ada 6 nilai-nilai kebajikan. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Langkah-langkah mewujudkan disiplin positif yaitu di sini ada membentuk terlebih dahulu keyakinan kelas yang ada di sekolah kita, terutama di kelas kita. Jadi budaya positif itu akan terbentuk ketika kita mengawalinya dengan pembentukan keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Yang pertama, Ibu dan Bapak guru memberikan penguatan pengertian dulu tentang budaya positif atau keyakinan yang ada di dalam kelas. Setelah itu baru peraturan-peraturan yang dituliskan anak-anak tersebut biasanya masih berbentuk kalimat negatif. Contohnya, tidak boleh membuang sampah sembarangan. Maka dalam tahapan berikutnya adalah mengubah dari kalimat negatif tersebut diubah menjadi kalimat positif. Tidak boleh membuang sampah sembarangan. Menjadi apa Bapak Ibu? Membuang sampah. Iya. Hebat sekali Bapak Ibu. Buanglah sampah pada tempatnya. Itu kalimat positifnya. Jadi nanti yang terbentuk di keyakinan kelas yang kita tempel di kelas itu bukan kalimat negatif tetapi kalimat positif. Kita lanjutkan Bapak Ibu. Untuk membentuk keyakinan kelas, apa yang kita yakini benar di dalam kelas agar pembelajaran berjalan dengan nyaman. Contohnya di sini, ini adalah keyakinan kelas yang ada di kelas 6, yaitu 1. Menghormati orang yang sedang berbicara. Ini saling menghormati. Tidak boleh makan saat pelajaran. Ini masih dalam bentuk kalimat negatif. Tidak boleh mengganggu suasana belajar. Sopan pada guru. Pamit saat mau ke kamar kecil. Melaksanakan piket. Mengembalikan buku pada tempatnya. Masuk kelas setelah bel masuk berbunyi. Yang ke-9, tidak bermain bola di kelas. Membuang sampah pada tempatnya. Selalu rukun dan saling berbagi. Serta yang nomor 12 adalah sepatu dilepas dan ditaruh di rak sepatu. Itu kalimat yang terbentuk dari keyakinan kelas yang belum diubah menjadi kalimat positif. Dari keyakinan-keyakinan atau dari peraturan-peraturan yang dituliskan siswa, maka akan kita simpulkan ke dalam nilai-nilai karakter yaitu tertib, disiplin, peduli, menghargai, tanggung jawab, dan santun. Itu adalah nilai-nilai universalnya. Nah, pada dasarnya Ibu Bapak, kita sebagai seorang makhluk hidup atau seorang manusia, entah itu sebagai manusia dewasa ataupun anak-anak, pada dasarnya mempunyai 5 kebutuhan dasar. Di antaranya yaitu ada kebutuhan bertahan hidup atau survival, kasih sayang dan rasa diterima atau love in belonging, penguasaan atau power, kebebasan atau freedom, serta kesenangan atau fun. Sebetulnya anak-anak kita, murid-murid kita itu akan membuat suatu kesalahan itu hanya akan untuk memenuhi kelima kebutuhan dasar tersebut. Begitu juga dengan kita. Kita lanjutkan. Konsep 5 kebutuhan dasar manusia tidak hanya berlaku bagi anak-anak atau murid-murid saja, namun juga bagi manusia dewasa. Seperti yang disebutkan oleh seorang pakar Glaser mengungkapkan bahwa kapasitas untuk merubah ada di dalam diri kita. Jika kita dapat mengidentifikasi kebutuhan apa yang mendorong perilaku kita, maka perubahan perilaku positif dapat dimulai dengan mencari solusi untuk memenuhi kebutuhan
tersebut. Jadi ketika kita atau anak-anak itu sudah mengetahui kita itu butuh apa, sehingga kita mempunyai solusinya untuk penyelesaian tersebut. Seperti ini, ada 5 posisi kontrol dalam budaya positif, yaitu yang pertama sebagai penghukum, yang kedua sebagai pembuat rasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau, dan yang terakhir sebagai manajer. Kita lanjutkan. Dalam penerapan posisi kontrol ini, kita bisa melihat tayangan video yang sudah tertera di slide, dan ini pun video tersebut sudah ada di dalam PMM ya Bapak Ibu ya. Pasti Bapak Ibu sudah melihatnya. Kita perhatikan bersama-sama Bapak Ibu. Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gosson dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum ya. Nah, dalam posisi penghukum tersebut, antara Kali ini kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gosson dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat rasa bersalah, 3. Posisi teman. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti,
pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, Nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa membangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap nggak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin, ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin
bertanggung jawab dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Nah, pada itu yang tadi kita lihat bersama adalah tentang posisi kontrol guru. Ada 5 posisi kontrol, yaitu sebagai yang terakhir adalah sebagai manajer. Sebagai manajer itu posisi yang disarankan untuk menjadi seorang guru, karena siswa akan terbentuk karakternya secara mandiri. Kita lanjutkan Bapak Ibu. Selanjutnya adalah tentang segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini untuk menunjang tentang untuk mengembalikan posisi kontrol kita sebagai manajer. Yaitu yang pertama ada 3 sisi dari segitiga restitusi Bapak Ibu. Yang pertama adalah menstabilkan identitas terlebih dahulu. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas ini contohnya dengan pertanyaan, tidak ada manusia yang sempurna. Setiap orang pernah melakukan kesalahan. Itu adalah menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Contoh penerapannya yaitu kamu tentu punya alasannya. Menanyakan alasan kenapa dia terlambat, kenapa dia melakukan kesalahan. Dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Keyakinan apa yang telah disepakati, keyakinan apa yang telah dilanggar. Itu ada 3 sisi dalam segitiga restitusi. Menstabilkan identitas atas bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Jadi anak ketika kita stabilkan identitasnya, anak tidak akan merasa gagal, tidak akan merasa rendah diri. Contohnya yaitu berbuat salah itu tidak apa-apa. Semua orang pernah melakukan kesalahan dan tidak ada yang istimewa ataupun tidak ada yang sempurna. Bapak atau ibu tidak mencari siapa yang salah, tetapi Bapak Ibu mencari solusi atas permasalahan yang kamu hadapi. Kamu berhak merasa begitu. Apakah kamu sedang mencari seorang teman yang baik buat dirimu sendiri? Ini adalah menstabilkan identitas. Kita lanjutkan, mengapa harus ada menstabilkan? Dalam sisi segitiga restitusi yang pertama adalah menstabilkan identitas agar anak mempunyai rasa percaya diri terlebih dahulu, agar anak tidak merasa broken atau gagal, sehingga muncul kepercayaan diri pada siswa. Ketika seseorang merasa sedih dan emosional, mereka tidak bisa mengakses bagian otak yang berfungsi untuk berpikir secara rasional. Rasa bersalah menguras energi. Rasa bersalah juga membutuhkan energi yang sama dengan energi yang dibutuhkan untuk mencari penyelesaian masalah tersebut. Di sini yang kedua, sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Bila dikatakan dengan nada tanpa menghakimi, akan memvalidasi kebutuhan mereka
Contohnya dengan teks tersebut. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari itu. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting ada pada dirimu. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Dalam validasi tindakan yang salah tersebut, Bapak dan Ibu guru itu membuat bangga pada diri siswa, agar siswa mau mengeluarkan apa yang menjadi alasan dia untuk melakukan masalah atau perbuatan yang salah. Di validasi tindakan yang salah tersebut juga kita menanyakan tentang cara penyelesaiannya atau solusi dalam menyelesaikan setiap permasalahan yang ada. Dan mengapa dengan validasi tindakan? Bila kita memahami alasannya melakukan sesuatu, maka dia akan memahami, merasa dipahami. Strategi ini mengatakan bahwa anak-anak yang tadinya tidak terjangkau menjadi lebih terbuka pada mereka. Jadi ketika kita sudah memvalidasi tindakan, anak-anak akan lebih terbuka. Apa yang dia lakukan, permasalahannya apa, alasannya apa, dan solusinya apa, anak akan menemukan sendiri. Terus yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan merupakan sisi segitiga restitusi yang terakhir. Dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Apa nilai-nilai umum yang telah kita sepakati? Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Kamu mau jadi orang yang seperti apa? Itu contoh dari menanyakan keyakinan yang diyakini tersebut. Apa sih pentingnya menanyakan keyakinan kelas? Di sini saya menuliskan tentang penting untuk menanyakan ke anak bahwa kehidupan seperti apa nantinya yang mereka inginkan. Apakah kamu ingin menjadi orang yang sukses, yang bertanggung jawab, atau yang bisa dipercaya? Kebanyakan anak akan mengatakan iya, tapi mereka tidak tahu bagaimana caranya menjadi orang yang seperti itu. Orang yang sukses, orang yang bertanggung jawab. Kadang anak tidak bisa mengutarakan karena sudah merasa takut kepada guru. Nah, Bapak Ibu, itu tadi pengibasan yang saya paparkan dari budaya positif di kelas ataupun di sekolahan kita, yang awalnya kita sebagai seorang kontrol, seorang penghukum akan ditakuti oleh siswa, dan otomatis siswa akan takut dan patuh kepada guru tersebut. Atau sebagai seorang teman, kalau sebagai seorang teman kita bisa berkata lembut, lemah, serta akan dekat dengan anak. Tetapi nantinya keesokan harinya ketika anak tersebut membuat kesalahan, maka anak tersebut hanya takut kepada guru yang dia ajak sebagai teman tersebut. Contohnya saja di kelas, kadang anak-anak di kelas itu hanya takut pada guru kelasnya, tidak takut dengan guru-guru yang lain. Begitu Bapak Ibu, penyampaian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikan tepuk tangan yang meriah. Terima kasih pemaparan dari Ibu Supina yang sangat luar biasa, yang sangat lengkap, dan menurut saya itu sangat menarik ya, berbicara tentang disiplin positif. Disiplin positif di sini yang akan menghasilkan suatu budaya positif, yaitu harapan dari positif yang tadi sudah dilaporkan oleh Bu Supina itu adalah bahwa anak-anak itu akan melakukan budaya positif dari menurut kesadaran diri. Asik sekali ya Bapak Ibu, apa yang sudah dipaparkan oleh Ibu Supina. Nampaknya sudah sangat jelas ya, banyak sekali yang sudah didapatkan, tapi mungkin ada beberapa hal atau
Saya dulu Bu. Oh ya, Bu dulu. Monggo silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya. Setelah tadi kami melihat apa yang dipaparkan Ibu Subrina, dan Ibu Subrina juga sudah menampilkan video, menanyakan video, tetapi saya ada yang belum jelas. Nah, apa yang ada pada tayangan video tadi, yaitu tentang perbedaan antara posisi kontrol sebagai teman dan pembuat merasa bersalah. Mohon Ibu Subrina untuk berkenan menjelaskan kembali. Terima kasih. Terima kasih Bu Vivi. Ibu Subrina, ada sebuah pertanyaan dari Bu Vivi, yaitu tentang posisi kontrol. Tadi ada membuat rasa bersalah dan sebagai teman. Mohon penjelasan dari Ibu Subrina tentang perbedaannya. Silakan Bu. Langsung ke berita Oh, berita sekalian ya. Monggo berita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang akan saya tanyakan di sini, bagaimana hubungannya kebutuhan dasar manusia dengan budaya positif tersebut? Hubungannya sementara Kebutuhan dasar manusia. pertanyaan yang kedua yaitu hubungan antara kebutuhan dasar manusia dengan budaya positif itu ada definisi lebih spesial. Terima kasih atas pertanyaannya, pertanyaan yang sangat luar biasa sekali. Di sini saya akan mencoba menjawab, nanti mungkin dari teman yang lain, guru yang lain untuk menambah jawaban dari saya. Pertanyaan yang pertama adalah dari Bu Vivi, yaitu perbedaan antara posisi kontrol sebagai rasa bersalah atau pelaku sebagai rasa bersalah dengan sebagai teman. Di sini tadi di video dilihat kita bersama bahwa sebagai pelaku sebagai rasa bersalah atau sebagai rasa bersalah itu guru membuat percakapan tersebut sangat lembut, ramah di anak, tetapi isi dari percakapan tersebut itu menusuk hati atau membuat anak tersebut merasa sangat bersalah atas tindakan yang dia perbuat. Dan hal ini ketika anak sudah merasa bersalah, maka anak akan melihat dirinya itu jelek atau negatif pada dirinya sendiri. Tidak muncul rasa percaya diri, rendah diri, dan untuk melakukan hal-hal yang baru pun akan merasa takut atau akan merasa saya tidak mampu, saya salah. Itu untuk yang merasa bersalah. Dan untuk yang sebagai teman, seorang guru di sini menanyakan dalam validasi masalah di sini, menanyakan dengan kata-kata yang ramah juga, kata-kata yang lembut dan familiar di telinga anak. Bahkan anak akan merasa nyaman ketika dia berhadapan dengan guru tersebut. Dalam posisi kontrol sebagai teman di sini, kita akan melihat sebuah keberhasilan. Oh, berhasil, anak itu sudah mau manut sama kita. Akan tetapi pada kenyataannya setelah anak selang beberapa hari dan guru tersebut tidak hadir, maka ketika anak itu melakukan kesalahan, anak itu tidak akan patuh lagi kepada guru yang lain. Anak tersebut hanya patuh pada guru yang dianggap sebagai teman. Begitu Ibu Vivi, mungkin dari yang lain ada yang ingin menambahkan? Atau dari Ibu Vivi sudah jelas apa belum? Sudah jelas Bu Ina. Oh iya, Terima kasih penjelasannya. Ya. Sekarang ke pertanyaan yang kedua dari Ibu Rita, yaitu bagaimana hubungannya antara kebutuhan dasar manusia, kelima kebutuhan dasar manusia dengan budaya positif yang ada. Tadi sudah saya jelaskan bahwa semua manusia, baik dewasa ataupun anak-anak, itu mempunyai kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar itu salah satunya adalah fun atau ingin bersenang-senang, ingin bertahan hidup. Nah, contohnya dari bertahan hidup yang
ketika anak ingin bertahan hidup yang pertama adalah kita harus apa? Makan. Nah, ketika anak, contohnya, ketika anak tidak membawa bekal di kelas, disuruh membawa bekal, tidak membawa bekal, belum sarapan. Pada akhirnya karena dia ingin memenuhi kebutuhan dasar untuk bertahan hidup, maka anak itu mencuri di kantin, mengambil makanan teman, itu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, penyelesaiannya maka kita harus diharuskan atau direkomendasikan untuk menjadi sebagai manajer. Kita menanyakan dulu, menstabilkan identitas terlebih dahulu, baru menanyakan keyakinan. Begitu. Untuk fun, contohnya ini bersenang-senang. Biasanya anak-anak itu mempunyai jiwa bersenang-senang di kelas saja. Ketika kita mengajar dengan jenuh, tidak menyenangkan, anak main sendiri, anak bercerita dengan teman sendiri, itu sudah hal wajar. Nah, oleh karena itu sebagai guru kita harus menanyakan dulu apa alasannya. Kita harus tahu dulu alasan dia membuat masalah. Begitu. Terus anak bebas nih Bapak Ibu ya. Oleh karena itu pelajaran olahraga adalah pelajaran yang sangat-sangat favorit bagi anak. Berarti anak ingin memenuhi kebutuhan yaitu kebebasan. Begitu, Bu Rita? Ada yang mau disampaikan lagi dari Bapak Ibu atau belum puas dengan jawaban yang saya berikan? Sudah, terima kasih. Ya, terima kasih. Saya kembalikan lagi ke bawah acara. Bapak Ibu, masihkah ada yang ingin memberikan umpan balik atau ingin bertanya tentang hal yang masih ingin diketahui lagi? Bu Reni, Bu Setri, Bu Hajah, Sudah jelas. Bu Irma, umpan balik Bu Irma, umpan balik, maka Bu Irma ada umpan balik terhadap pemaparannya Bu Ina. Silakan berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatan yang disampaikan oleh Ibu Moderator dan Ibu Pemapar dalam hal ini Bu Supina. Dalam kesempatan ini saya akan memberikan umpan balik atas hal yang sudah disampaikan oleh Bu Supina. Hal yang disampaikan oleh Bu Supina mendatangkan pengetahuan baru bagi saya tentang budaya positif, tentang bagaimana mengelola peserta didik agar terbentuk suatu budaya positif di sekolah kita. Itu merupakan hal yang baru. Bu Supina, terima kasih atas informasi yang diberikan, sudah begitu runtut, sudah bagus, dan itu pasti akan bermanfaat bagi kami dan teman-teman dalam membimbing anak-anak sehingga mereka dapat melakukan segala tindakan tingkah laku yang positif dan menghasilkan anak-anak yang berkarakter. Terima kasih, itu yang dapat saya sampaikan. Kalau lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas umpan baliknya kepada Bu Irma. Berikan aplaus untuk kita semua. Tidak ada yang ingin memberikan umpan balik atau ingin bertanya, berarti Bapak Ibu ini sudah sangat memahami apa yang dipaparkan oleh Ibu Supina tadi, dan tentu saja Bapak Ibu sudah siap untuk melaksanakan runtutan kegiatan yang akan menghasilkan budaya positif. Ya, saya simpulkan di sini dari pemaparan Ibu Supina, yaitu bahwa kita sebagai guru itu dalam menghadapi sebuah masalah itu kita tidak bisa menjudge anak itu salah, tapi kita harus terlebih dahulu menstabilkan identitas kita, mencari tahu dulu apa sih penyebabnya. Ya, kemudian kita melaksanakan segitiga restitusi seperti apa yang sudah disampaikan Ibu Supina tadi. Dan harapannya setelah kita melakukan segitiga restitusi, anak-anak itu bisa
ya, dapat dan sadar untuk melakukan hal-hal positif benar tanpa dipaksa, benar-benar dari dalam hatinya gitu. Dan harapannya kita akan melaksanakan itu. Ini mulai ajaran baru ya Bapak Ibu, mari kita bersama-sama. Dan dari kegiatan yang pertama tadi adalah membentuk keyakinan kelas. Dari tadi paparan Bu Supina sudah dipaparkan langkah untuk membuat sebuah keyakinan kelas itu seperti apa. Gitu ya Bapak Ibu. Demikian tadi Bu Supina, mau ada yang ditambahkan? Terima kasih atas hadirnya Bapak Ibu semua di acara pemaparan budaya positif yang dilakukan oleh Ibu Supina di sini. Mari kita bersama-sama melaksanakan kegiatan untuk mencapai budaya positif di sekolah kita. Insya Allah. Demikian tadi acara pembebasan hari ini telah kita lalui bersama-sama. Semoga apa yang kita dapatkan, semoga apa yang dipaparkan oleh Ibu Supina ini akan bermanfaat untuk kita semua. Amin. Dari awal sampai akhir saya selaku pembawa acara mohon maaf jika banyak tutur kata yang kurang berkenan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru hebat di seluruh Nusantara, demikian tadi desiminasi budaya positif di kelas dan di sekolahan. Terima kasih, salam dan bahagia.